Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merespon pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. Hukum. Hukum itu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekerasan. Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu, mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas mengikat terhadap pelanggarannya. Hukum memiliki tujuan melindungi hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Sumber hukum. 1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat dan diputuskan oleh badan tertentu serta bersifat imperatif, termasuk dalam bentuk dari sumber hukum formal. 2. Kebiasaan. Sumber hukum formal. Syarat kebiasaan dapat menjadi hukum adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu lama. 3. Putusan hakim. Sumber hukum formal. Jurisprudensi. Keputusan hakim terdahulu. Terdapat suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman hakim lainnya. Tidak semua putusan hakim jurisprudensi. 4. Traktat. Sumber hukum formal. Perjanjian internasional, contoh bilateral. Terjadi yang namanya perjanjian antara dua belah pihak, hanya dua negara. Tidak boleh melakukan intervensi. Multilateral. Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara, contoh ASEAN. 3. Melakukan ratifikasi. Menerapkan perjanjian internasional di dalam negara tersebut. 5. Doktrin. Pendapat para ahli. Dapat menjadi dasar hukum dengan menggunakan pendapat para ahli terdahulu. Hukum dalam bisnis adalah suatu aturan khusus yang mengatur sektor dagang atau sektor ekonomi di Indonesia agar berjalan secara lancar dan tertib. Kegiatan bisnis, jasa, industri, perdagangan. Kegiatan perdagangan, kegiatan jual beli yang dilakukan keseluruhan, contoh swalayan, supermarket, agen. 2. Kegiatan industri, kegiatan memproduksi barang atau jasa yang memiliki nilai guna, contoh pabrik, pertanian, perkebunan. 3. Kegiatan jasa, kegiatan yang melakukan atau menyediakan jasa-jasa, contoh jasa persewaan, jasa servis motor. Resolusi Industri 4.0. Regulasi UU nomor 11/2008 tentang ITE. Sumber hukum bisnis. KUH Perdata sifat umum, KUH Dagang sifat khusus, peraturan perundang-undangan sifat khusus yang lebih. Subjek dan objek hukum. Subjek sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, contoh manusia dan badan usaha. 2. Objek sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi penghubung hukum, contoh pembedaan barang atau hak yang dapat dimiliki. Klasifikasi benda. 1. Benda tetap berupa rumah, tanah, gedung. 2. Benda tidak tetap. Benda bergerak berwujud alat transportasi, alat komunikasi. Benda bergerak tidak berwujud piutang, tagihan, badai. Akibat hukum benda. 1. Kedudukan berkuasa, bezit. 2. Penyerahan, levering. 3. Daluarsa, verjaring. 4. Pembebasan sebagai benda jaminan utang, beswaring. 1. Kedudukan berkuasa, bezit. Benda tetap diakui kepemilikannya apabila terbukti. Benda tidak tetap. Kekuasaan benda tidak tetap berlaku sebagai titel yang sempurna. 1977 KUH Per. 2. Penyerahan, levering. Benda tetap. 1. Dilakukan pengumuman Akta 616 KUH Per. 2. Tahapan pendaftaran atau tanah dan peralihan haknya dilaksanakan pada pasal 19 UU PA UU nomor 5 tahun 1969. Benda tidak tetap. Dilakukan penyerahan secara fisik
atau nyata dari tangan ke tangan 612 KUHD. 3. Daluwarsa per jari. Benda tetap terdapat daluwarsa pasal 610 KUH per dari UU PA berganti ke hak sewa. Benda tidak tetap tidak ada daluwarsa pasal 1977 ayat 1 KUH per. 4. Pembebasan sebagai benda jaminan utang Beswaring. Benda tetap pembebasan dilakukan dengan hipotek pasal 1162 KUH per. Benda tidak tetap pembebasan dilakukan gadai pasal 1150 KUH per. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.